Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami? Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya, serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi.
Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman. Seekor induk babi dan 3 anaknya hidup di pondok kecil di dalam hutan. Suatu hari, induk babi memanggil anak-anaknya. Bagaimana kalau hari ini kita bersama-sama membuat pizza? Yuhu, ya! Tapi kita kekurangan bahan makanan seperti jagung, bawang, dan beberapa tomat. Kami akan pergi untuk mencari bahan makanan yang kurang, Bu. Jangan khawatir, kami segera kembali. Pergilah ketiga babi kecil dengan bersemangat. Mereka memutuskan untuk berpencar, masing-masing dari mereka harus mendapatkan bahan makanan yang berbeda. Yang satu pergi ke ladang jagung, yang lainnya mencari bawang, dan yang satu lagi ke ladang tomat. Sementara itu, seekor serigala besar yang jahat sedang berburu di hutan untuk mengisi perutnya yang kosong. Wah, wangi ini. Babi. Ya, aku mencium aroma babi. Melihat babi kecil Gurki, langsung saja serigala mengikutinya. Ketika serigala melihat babi berjalan menuju ladang bawang, ia segera menuju ladang sebelum babi tiba dan bersembunyi di balik bawang yang besar. Tak lama babi kecil Gurki tiba di ladang bawang. Ia menciuminya satu-satu untuk membedakan mana yang manis dan mana yang pahit. Ketika ia mau mengambil bawang yang lain, ia menyentuh telinga serigala. Halo, babi. Serigala, tolong! Hai, tenang jagoan. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di ladang ini? Gurki mengatakan pada serigala, ia hendak mengambil bawang untuk membuat pizza. Ketika serigala mencium bawang dari tangan Gurki, matanya berair. Ia mengatakan bawang tersebut pahit dan ia bisa memberikan bawang yang manis padanya jika ia mau datang ke rumahnya. Setelah berpikir sesaat, Gurki menerima tawaran dari serigala. Mereka menghilang bersama. Saat itu sudah siang. Babi tengah Torki telah tiba di ladang jagung. Sayangnya, karena jagung di ladang itu melebihi tinggi badannya, ia tidak dapat meraih batang jagung. Torki mengumpulkan beberapa batu sampai tinggi dan memanjatnya. Saat ia hendak mengambil batang jagung, ia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh di pangkuan serigala. Tolong, serigala. Serigala perlahan menurunkan Torki ke tanah dan mengatakan padanya untuk tidak takut. Apa yang kau lakukan di sini, babi kecil? Kau hampir saja terluka. Aku sedang mengambil jagung untuk membuat pizza.
Tapi bukan begitu caranya. Pagi ini aku sudah mengumpulkan beberapa batang jagung dengan tinggi badanku. Ikut bersamaku, akan kuberikan beberapa padamu. Babi tengah terlihat sangat senang dengan kebaikan serigala. Wah, aku senang sekali. Aku kurang tinggi untuk meraih jagung. Torky menghilang bersama serigala. Sekarang sudah hampir gelap. Porky, babi tertua, sedang mengumpulkan tomat di ladang yang besar. Wanginya sangat enak. Ia langsung memakannya beberapa tomat. Perut Porky telah terisi lebih banyak tomat daripada keranjangnya. Ketika ia sedang bahagia berkeliling di ladang, kepalanya tiba-tiba terpukul oleh tongkat kayu dan ia terjatuh ke tanah. Ia melihat seekor serigala besar yang jahat menyamar jadi orang-orangan sawah. Wow, tolong, ada serigala. Hei, babi kecil, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Tidak, aku tidak percaya kau. Kau serigala besar yang jahat. Porky bertanya pada serigala, mengapa ia berdiri di ladang tomat, menyamar jadi orang-orangan sawah. Ketika sang serigala mengatakan ia menolong para petani di waktu luangnya seperti itu, sang babi mengerti maksud baik serigala dan sedikit lebih tenang. Kenapa kau di sini, babi kecil? Aku hendak mengambil tomat untuk pizza. Pizza? Aku suka pizza, tapi tomat saja tidak cukup. Kau juga perlu keju, jamur, dan paprika. Dan yang paling penting... Iya? Yang paling penting adalah oven. Babi, oven. Kalau kau tak punya oven yang bagus, semua bahan makanan itu akan sia-sia. Setelah berpikir sesaat, babi tertua berpikir apa serigala itu benar karena oven di rumahnya sangat kecil sekali dan tidak terlalu panas. Ayo, makan dari oven pizzaku. Kau akan mendapatkan yang paling enak. Porky menerima tawaran serigala dan mereka pergi bersama. Ketika matahari terbenam dan sang ibu keluar, ibu babi menunggu dengan cemas karena anak-anaknya belum kembali pulang. Sementara itu tangisan dari babi bersaudara itu sangat kencang dari sarang serigala. Tolong lepaskan kami. Hai, siapapun, tolong. Ternyata serigala jahat itu telah menjebak seluruh babi bersaudara itu dalam sangkar di dalam sarang yang telah ditipunya untuk menyantap mereka. Lalu ia mengumpulkan kayu-kayu satu demi satu ke dalam oven dan menyalakan api yang besar. Aku lupa mengatakan pada kalian semua, pizza kesukaanku adalah pizza dengan babi. Babi bersaudara itu saling berpelukan ketakutan ketika serigala terus menambahkan beberapa kayu ke dalam oven agar api semakin besar. Porky babi tertua melihat karung terigu yang terbuka di samping. Ia meraihnya dengan susah payah dan mengambil segenggam penuh tepung dan membagikannya ke tangan saudara-saudaranya. Ketika serigala hendak membuka pintu sangkar dan melempar babi-babi kecil ke dalam oven, mereka semua melemparkan terigu yang ada di genggamannya pada serigala. Mataku, kalian di mana? Aku tak bisa melihat. Cepat ke sini. Serigala tak dapat melihat apapun karena tepung yang menutupi wajahnya. Mengambil kesempatan itu, Torky si babi tengah dengan cepat mendorong serigala ke dalam sangkar. Dan babi ketiga Gurki mengunci serigala di dalamnya. Tadi kau bilang apa? Pizza rasa babi, hah? Sekarang duduk di sini dengan perut kosong, jadi mungkin bisa masuk akal. Dan kami bisa pergi dan memakan pizza lezat kami. Ayo saudaraku. Tidak, kau tak bisa meninggalkanku di sini. Akhirnya, babi bersaudara mengumpulkan semua bahan makanan dan tiba di rumah mereka. Ibu babi sangat bahagia melihat anak-anaknya. Oh, kalian pulang membawa jagung, bawang, dan tomat. Dari mana saja kalian? Ibu khawatir. Babi-babi kecil menceritakan pada ibunya apa yang terjadi, satu demi satu. Akhirnya, mereka membuat pizza bersama-sama yang harum dan rasanya sangat enak.
Sejak saat itu, Gurki, Torki, dan Porki berjanji pada ibunya bahwa mereka tidak akan pernah menerima apapun dari orang asing sebelum memberitahukan ibunya. Sementara itu, serigala besar yang jahat harus puas dengan wangi pizza yang tercium dari jauh. Tiga babi cilik berkemah. Alkisah, pada bagian paling menyenangkan di hutan, ibu babi dan 3 ekor anaknya hidup berbahagia. Satu hari, si bungsu Gurki, si anak tengah Torki, dan si sulung Porki berkata pada ibu mereka bahwa mereka ingin berkemah. Bu, semua teman kami pergi liburan musim panas. Tidak ada yang bisa diajak bermain. Jika ibu mengizinkan, kami ingin berkemah di pinggir sungai. Ibu babi tidak tega melarang anak-anaknya untuk berkemah. Ide bagus anak-anakku. Tentu kalian boleh berkemah. Tapi pastikan tempatnya tepat untuk berkemah dan tenda kalian harus kuat ya. Esok harinya, anak-anak babi pergi berkemah. Setelah beberapa saat berjalan menyusuri hutan, seekor serigala dengan gigi yang tajam dan mata garang mengikuti mereka. Porsi makan besar yang bahkan bisa membuatku makan terus sampai besok pagi. Namun babi-babi cilik tidak memperhatikan kalau serigala membuntuti mereka. Gurki, Torki, dan Porki akhirnya tiba di tepi danau dan menemukan tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Pertama, si bungsu Gurki memilih mendirikan tenda dekat pohon. Ia segera mengumpulkan dedaunan lebar untuk membuat tenda kecilnya. Dan sebelum kau sempat mengucap simsalabim, tendanya sudah jadi. Si sulung Porki menghampiri adik bungsunya dan memeriksa tenda itu. Tendamu bagus, Gurki. Tapi apakah tenda ini cukup kuat? Ya, tentu saja tenda ini kuat, Kak. Si anak tengah Torki memutuskan membuat tenda dari alang-alang. Untuk itu, ia mengumpulkan alang-alang di tanah dan dengan cepat merangkainya. Hingga sudah selesai lebih cepat dari kau mengucap simsalabim. Namun, si sulung Porki datang menghampiri si tengah. Dan begitu melihat tenda alang-alang itu, ia memperingatkan adiknya. Dik, tendamu bagus. Tapi dapatkah alang-alang melindungimu dari bahaya? Lihat, aku memilih alang-alang terpanjang. Tenda aku takkan bisa dirusak. Karena 2 babi cilik menyelesaikan tenda mereka dengan cepat, mereka bisa bermain. Mungkin ini alasan mereka cepat-cepat mendirikan tenda ya. Serigala berwajah seram menjaga jarak dan diam-diam memperhatikan mereka. Saat adik-adiknya bermain, Porki mulai mendirikan tenda dari cabang pohon yang tebal. Ia bekerja hingga petang hari. Dan ketika selesai, ia memiliki tenda yang kuat dan aman sehingga dapat melindunginya dari bahaya. Torki dan Gurki kagum melihat tenda kakak sulung mereka. Tendamu bagus sekali, Kak. Tapi waktumu habis untuk bekerja dan tidak bermain bersama kami. Begitu malam tiba dan matahari tenggelam, 3 babi cilik pergi ke pesta wortel di hutan. Tentu saja, serigala licik membuntuti mereka. 3 babi cilik melihat banyak kelinci di pesta itu. Tentu saja, karena itu adalah pesta wortel. Pestanya menyenangkan. Aku ingin mencicipi semua wortel. Babi-babi cilik bergabung bersama para kelinci dan bersukaria selama berjam-jam. Bersenang-senanglah, babi-babi. Besok aku yang akan bersenang-senang menikmati daging kalian. Begitu pesta usai, 3 babi cilik merasa sangat lelah. Dan mereka kembali ke perkemahan kecil mereka. Dan serigala besar jahat menunggu mereka sepanjang malam.
Bangun di hari kedua dalam tenda, Gurki mendengar suara dari luar tenda. Keluar kamu babi cilik, atau dalam sekali tiup akan kuhancurkan tendamu. Tendaku sangat kuat, kau tak bisa berbuat apa-apa. Baik kalau begitu. 1, 2, 3. Serigala menarik nafas yang sangat panjang. Ia meniup seluruh dedaunan pada tenda babi cilik yang seketika hancur berkeping-keping. Gurki nyaris tak dapat menyelamatkan diri dan segera berlari menuju tenda kakaknya, Torki. Tak lama kemudian, serigala tiba di depan tenda alang-alang yang dibuat si anak tengah. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Keluar babi-babi cilik atau kuhancurkan tenda kalian. Tenda aku tak akan roboh. Baiklah. 1, 2, 3. Sekali lagi, serigala menarik nafas panjang, lalu tiupannya menerbangkan seluruh alang-alang dan tenda pun hancur berkeping-keping. Gurki dan Torki hampir tertangkap. Mereka segera berlari menuju tenda kakak sulung mereka, Porky. Kakak, tolong kami. Serigala menghancurkan tenda kami. Dan sekarang dia menuju kemari. Kita harus bertindak secepatnya. Ikuti aku. Porky, Torki, dan Gurki bekerja sama menggali lubang yang dalam di depan tenda. Mereka naik menggunakan sebuah tangga. Lalu menutup lubang itu dengan kain mirip rumput dan memasuki tenda yang dibuat Porky dari cabang-cabang yang kokoh. Mereka selesai di saat yang tepat, karena tak lama kemudian serigala lapar itu tiba. Keluar babi-babi cilik, atau dengan sekali tiupan hebat aku akan menghancurkan tendamu. Tak perlu membuang waktu, serigala jahat. Kau tak akan bisa merusakkan tenda ini. Lihat saja. 1, 2, 3. Serigala meniup dengan segenap tenaga, namun tenda itu tak bergeming. Serigala mendekat 1 langkah dan meniup lagi. Tidak berhasil, tenda itu bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Serigala maju 1 langkah lagi. Dan kali ini, Tidak! ia jatuh pada lubang yang digali anak-anak babi. Melihat serigala terjatuh, babi-babi cilik keluar tenda lalu melintas melalui bagian pinggir lubang di depan mereka. Lalu babi bersaudara ini segera pulang menemui ibu mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu benar. Kami semestinya lebih berhati-hati ketika berkemah. Pertama-tama, kita harus memeriksa sekitar sebelum mendirikan tenda. Dan apapun yang terjadi, kita harus membuat tenda yang kokoh. Ya. Ibu babi memeluk anak-anaknya yang tiba di rumah. Dan sepanjang liburan musim panas, mereka bermain bersama dan bersenang-senang.